Perkenalkan, nama saya Naila Aura Ramadhani dari Universitas Teknokraт Indonesia, Program Studi Manajemen Angkatan 2024. Di sini saya akan membahas tentang analisis SWOT dan bagaimana menggunakannya dalam perencanaan diri, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Strength atau kekuatan adalah keunggulan yang kita miliki seperti kemampuan, pengalaman, atau sumber daya. Yang kedua, ada weaknesses atau kelemahan, adalah hal-hal yang perlu kita perbaiki seperti kurangnya keterampilan tertentu atau kebiasaan buruk. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang, adalah faktor eksternal yang bisa kita manfaatkan, misalnya tren industri, program beasiswa, atau peluang kerja. Yang keempat, ada threats atau ancaman, adalah tantangan dari luar yang bisa menghambat kita seperti persaingan tinggi atau kondisi ekonomi. Dengan menganalisis SWOT ini dapat membantu kita untuk mengenali diri sendiri secara lebih objektif, sehingga kita bisa merencanakan masa depan dengan lebih tepat. Setelah mengetahui kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman, maka langkah selanjutnya adalah menyusun perencanaan diri. Perencanaan diri dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu 6 bulan hingga 3 tahun. Tujuannya bisa berupa menyelesaikan pendidikan atau proyek tertentu, meningkatkan nilai akademik atau performa kerja, mengikuti pelatihan atau kursus untuk menambah keterampilan, serta membangun portofolio atau pengalaman kerja awal. Langkah ini sangat penting karena membantu kita tetap fokus dan punya target realistis dalam waktu dekat. Contohnya, jika kalian merasa kelemahan kalian itu adalah kemampuan berbicara di depan umum, maka rencana jangka pendeknya bisa berupa mengikuti komunitas public speaking seperti Toastmasters atau mengambil kelas presentasi online. Yang kedua, perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang bisa mencakup 5 hingga 10 tahun ke depan. Tujuannya lebih besar dan berdampak pada arah hidup secara keseluruhan. Misalnya, menjadi ahli di bidang tertentu, membangun bisnis sendiri, mempunyai keluarga dan kehidupan yang stabil, serta berkontribusi dalam perubahan sosial. Perencanaan jangka panjang membutuhkan refleksi mendalam. Apa nilai hidup yang ingin kalian pegang? Pencapaian apa yang ingin kalian raih sebelum usia 40 tahun atau 50 tahun? Dengan mengenali SWOT diri, perencanaan jangka panjang jadi lebih realistis dan bukan sekedar mimpi. Misalnya, kalau kalian tahu kekuatan kalian adalah berpikir analitis dan peluang di masa depan adalah kebutuhan akan data saintis, maka kalian bisa mulai menata arah karir di sana. Kesimpulannya yaitu analisis SWOT adalah alat penting untuk mengenali potensi dan tantangan diri. Analisis SWOT bukan hanya alat untuk perusahaan, tapi juga sangat bermanfaat untuk perencanaan hidup kita secara pribadi. Dengan mengenali kekuatan dan kelemahan serta memanfaatkan peluang sambil mewaspadai ancaman, kita bisa menyusun rencana hidup yang tidak hanya terarah, tapi juga sesuai dengan jati diri kita. Sedangkan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang membantu kita mengambil langkah konkret menuju tujuan hidup yang lebih jelas dan terarah. Ketika kita mengenal diri dengan lebih jujur melalui analisis SWOT, kita membuka pintu untuk tumbuh secara sadar. Dan ketika kita menyusun perencanaan hidup yang terarah, kita sedang menyiapkan peta untuk mencapai tujuan yang bermakna. Perlu diingat bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan, serta dihadapkan pada peluang dan ancaman. Bedanya adalah apakah kita mau mengenal diri kita dan bertindak atau hanya mengikuti arus tanpa arah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis SWOT serta perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.